Oke, selamat pagi teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Terima kasih hari ini sudah hadir di Sabtu pagi yang cerah nih. Alhamdulillah di rumah sih matahari kelihatan terang di belakang. Ini merupakan Pak Menteri izin melaporkan bahwa ini merupakan sesi kedua saya dan Pak Roy ini. Sesi pertama itu Desember kemarin mengundang David Covey, penulis buku anaknya Stephen Covey. Dan kami ingin adakan setiap bulan ngobrolin topik-topik yang menarik, yang seru gitu ya, sama teman-teman semua. Ini volunteer, gratis, tidak ada institusi apapun yang dibawa, supaya lebih santai gitu ya. Dan hari ini terima kasih banyak Pak Menristek kita, Bapak Profesor Bambang Brojonegoro yang sudah hadir dan bersedia ngobrol dengan kita semua mengenai vaksin. Ya, teman-teman semua kalau ada pertanyaan seperti biasa mohon gunakan fitur chat supaya nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Mari kita sambut Pak Menteri Bambang Brojonegoro. Selamat pagi Pak Menteri. Apa kabar Pak Menteri? Kalau kita ikuti media, Pak Menristek kita ini adalah salah satu dari sedikit menteri yang getol dan gencar mengkampanyekan vaksin ya, Pak Menteri. Kalau kita lihat di media, di mana-mana, media cetak, media elektronik, Bapak selalu bicara mengenai vaksin, atau hampir selalu lah, atau sering sekali bicara mengenai vaksin. Menurut pendapat Bapak, apakah memang vaksin bisa mengakhiri pandemi, Pak? Ya, terima kasih Pak Budi, Pak Roy. Pertama kita harus memahami bahwa virus yang kita hadapi ini sangat menular. Yang menjadi masalah adalah penularan COVID-19 ini sangat mudah dan sangat cepat, ya, karena hanya melalui droplet. Ya, bahkan orang berbicara atau orang misalnya berinteraksi pun bisa menjadi sumber penularan. Nah, karenanya keberadaan vaksin, kalau kita perhatikan itu adalah lebih untuk memutus rantai penularannya. Nah, kenapa vaksin bisa memutus rantai penularan? Karena vaksin pada dasarnya adalah bagian dari virus yang dimasukkan ke tubuh kita, ya, dan kemudian membuat tubuh kita terlatih, ya, terutama sel-sel tubuh kita terlatih untuk membaca seperti apa virus COVID-19, dan kemudian karena sudah terlatih, maka dia akan membawa antibodi tubuh kita untuk melawan virus tersebut, sehingga kita tidak harus terkena atau terpapar virus COVID-19. Itu intinya vaksin. Jadi, kalau vaksinasi dimulai, artinya kalau kita mulai dari individu per individu, maka si individu yang sudah menerima vaksin relatif bisa mempunyai daya tahan tubuh untuk menghadapi virus yang mungkin masuk. Ya. Mungkin saya ingin angkat lagi rumus sederhana mengenai infeksi. Ya. Rumus infeksi itu kalau memakai istilah matematik, ya, bahasa matematik, infeksi itu sama dengan viral load dibagi dengan imun. Ya. Jadi pembilangnya itu adalah viral load. Viral load itu adalah jumlah dan jenis virus yang menyerang tubuh kita. Ya. Karena pada dasarnya setiap saat tubuh kita itu sangat mungkin dimasuki oleh virus. Ya. Sebelum ada COVID, misalkan kalau kita kena flu, itu sebenarnya kita kemasukan virus. Nah, kenapa kemudian ketika kita terpapar virus, kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita tidak, ya, misalkan dalam kasus flu. Nah, itu tergantung pada penyebutnya tadi. Penyebutnya adalah imun. Jadi ketika badan kita sedang sehat, ya, misalkan tidur cukup, makannya tepat, kemudian olahraga dan juga barangkali mengkonsumsi suplemen, maka pada saat itu kita punya imun yang kuat, sehingga penyebutnya imun itu lebih daripada pembilangnya, yaitu viral load. Sehingga kita bisa kadang-kadang bebas dari penyakit flu. Tapi kadang-kadang kalau kondisi kita sedang lelah, sedang capek, dan kemudian kita kurang memperhatikan kesehatan, nah disitulah kadang-kadang kita terkena penyakit flu. Hal yang sama terjadi dengan COVID-19. Masalahnya adalah di COVID-19, ketika bicara viral load-nya ini, jenis virusnya adalah jenis virus yang tidak bisa begitu saja dikalahkan oleh imun kita. Ya. Jadi imun kita sudah kuat, tetapi kadang-kadang
menghadapi virus yang baru seperti COVID-19 ternyata tidak sanggup, ya, sehingga meskipun orang sudah punya imun kuat, sangat mungkin masih bisa terpapar. Nah, karena itulah ada yang namanya 3M, ya. Nah, 3M itulah tujuannya untuk apa? Mengurangi viral load tadi, ya. Dengan kita memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, maka kita berusaha meminimalkan atau meniadakan potensi virus COVID-19 masuk ke tubuh kita, ya. Jadi disitulah kita memanage bagaimana infeksi itu bisa tertangani. Nah, tujuan vaksin adalah memperkuat di penyebutnya tadi, ya. Karena tadi saya katakan, kebetulan virus COVID-19 ini istilahnya belum ketahuan barangnya seperti apa. Sehingga imun yang ada sekarang, ya, dengan suplemen yang ada, itu belum cukup untuk menghalangi viral load dari COVID-19. Nah, keberadaan vaksin memperkuat sisi penyebut tadi, memperkuat imun, sehingga diharapkan maka individu-individu bisa bertahan terhadap serangan virus COVID-19, dan kemudian kalau ditanyakan apakah vaksinasi mengakhiri pandemi, mungkin saya tidak mengatakannya vaksinasi mengakhiri pandemi. Tapi vaksinasi akan membuat manusia bisa mengendalikan pandemi. Kenapa? Karena untuk vaksinasi sendiri, itu adalah tujuannya bukan untuk individu. Ya. Mungkin untuk kita-kita yang menerima vaksinasi, itu adalah demi supaya kita tidak terkena COVID. Ya. Jadi ada motif individunya. Tapi di atas motif individu, ada motif yang lebih berat lagi, yaitu motif komunal, motif masyarakat. Karena kita harapkan kalau masyarakat itu relatif sudah imun terhadap COVID-19 dengan vaksinasi, maka virus yang selama ini butuh host, ya, hostnya itu siapa? Selama ini hostnya adalah tubuh manusia, tubuh kita sendiri. Nah, kalau si virus ini kemudian mencari host, tapi hostnya sudah divaksin semua, maka lama-kelamaan si virus ini tidak bisa menularkan lagi sesama manusia. Tetapi virus ini mungkin akhirnya harus dalam tanda petik nongkrong dulu di hewan, ya, karena kalau tidak salah virus COVID ini termasuk yang zoonosis, ya, yang bisa hostnya itu adalah binatang. Nah, karena itu untuk manusia kita harus memastikan vaksinasi nanti memenuhi yang namanya herd immunity, ya. Kan ada kata imun di situ. Jadi memang yang kita tuju adalah vaksinasi harus memenuhi syarat herd immunity. Kalau vaksinasi hanya untuk individu-individu, maka dia mungkin aman untuk menjaga individu, tetapi belum aman untuk menjaga komunitas dan juga belum bisa memastikan bahwa kita bisa menangani pandemi dengan baik. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kenapa vaksinasi itu menjadi salah satu harapan. Dan memang kita bisa melihat dengan begitu banyaknya perusahaan besar dan juga kita sendiri mencoba mengembangkan vaksin adalah karena kita sadar bahwa pandemi ini tidak akan bisa terkendali dengan baik kalau tidak ada vaksin. Terima kasih Pak Menteri atas penjelasannya yang sangat clear. Begini Pak Menteri, kita tahu bahwa Pak Menteri juga ini adalah ahli di ekonomi nih. Ya. Ya, ahli ekonomi. Nah, dengan sekarang Pak Menteri, apakah ada skenario pemerintah yang terkait dengan pemilihan ekonomi setelah pemberian vaksin? Jadi seperti tadi saya setuju sekali ada satu motif komunal, ya, motif komunal dan herd immunity yang akan dicapai. Nah, kira-kira setelah pemberian vaksin ini ada nggak skenario pemerintah kapan ini kita bisa kembali normal gitu, Pak Menteri? Ya, jadi Roy, vaksinasi itu adalah bagian dari pemulihan ekonomi. Nah, kita kalau mengikuti perkembangan penanganan COVID, waktu kita mulai menerapkan 3M, praktis itu adalah kita berupaya menjaga protokol kesehatan dengan kedisiplinan yang tinggi. Tapi juga kita menyadari bahwa kalau 3M itu diterapkan dengan sangat ketat dan kemudian manusia tidak bisa melakukan kegiatan secara normal, maka ada efeknya terhadap kegiatan ekonomi, dan itu sudah dirasakan di seluruh dunia.
Nah, dengan adanya vaksinasi diharapkan kepercayaan ya para pelaku ekonomi itu mulai pulih, terutama mulai diberikannya kemungkinan mobilitas yang lebih baik. Dan tetapi kita harus ingat, vaksinasi ini butuh waktu, ya, terutama untuk mengejar herd immunity. Nah, mungkin melanjutkan pertanyaan pertama tadi, herd immunity di kita di Indonesia itu dihitungnya kalau memakai rumus itu adalah 1 dikurangi 1/R, ya, kalau saya pakai variabel R, di mana R itu menunjukkan tingkat penularan tertinggi, ya, dari COVID-19. Nah, dari data-data historis yang terjadi selama penularan COVID-19 di Indonesia, R tertinggi itu adalah 3. 3 itu adalah artinya setiap ada orang yang terinfeksi virus COVID-19, dia bisa menginfeksi orang lain maksimal 3 orang. Ya. Jadi itu yang paling tinggi yang pernah terjadi. Nah, itu yang diambil sebagai angka R-nya. Sehingga kalau R-nya 3, kita masukkan ke rumus, maka menjadi 1 kurang 1/3. Ya, alias 2/3. 2/3 apa? 2/3 jumlah penduduk kita. Jumlah penduduk kita berapa? Ya, menurut statistik terakhir sekitar 270 juta. Jadi, kita untuk bisa mencapai herd immunity, dalam pengertian pandemi bisa terkendali dengan baik, maka kita harus melakukan vaksinasi untuk minimal 180 juta orang. Ya. Dan kemudian kenapa pemerintah menyediakan dosis sampai 360 juta lebih? Karena dihitung untuk vaksinasi awal ini setiap orang divaksinnya 2 kali, ya, 2 kali dengan jeda waktu kalau tidak salah sekitar 2 minggu ya kalau nggak salah. Nah, intinya 180 juta. Nah, 180 juta tentunya bukan perkara mudah, ya. Meskipun kita melihat di beberapa hari awal sini di Indonesia sudah 15.000 orang lebih yang divaksin, ya. Tapi kita tentunya berharap dalam waktu setahun sampai 15 bulan 180 juta orang itu bisa mendapatkan vaksinasi. Nah, sampai herd immunity itu tercapai, ya, di mana pandemi bisa terkendali dengan baik, maka yang paling penting orang yang divaksin ya tetap harus mengikuti protokol kesehatan, ya, karena bagaimanapun kita juga menghadapi beberapa pertanyaan, ya, atau masih adanya mungkin semacam informasi lebih jauh mengenai vaksin. Ya, ada 2 pertanyaan sebenarnya. Apakah pertama, daya tahan tubuh yang ditimbulkan oleh vaksin yang disuntikan ke kita itu bisa bertahan seumur hidup atau tidak? Tampaknya tidak. Ya, akan ada jangka waktu di mana daya tahan tubuh yang ditimbulkan oleh vaksin itu mungkin akan turun, ya, sehingga perlu vaksinasi kembali atau booster. Ya. Pertanyaan keduanya adalah bagaimana kalau terjadi mutasi dari virusnya, seperti di flu, ya. Bagi Bapak Ibu yang tahu mengenai vaksin flu, memang di Indonesia itu tidak terlalu populer karena bagi orang Indonesia flu itu dianggap masih penyakit yang masih bisa ditangani sendiri. Tetapi di negara-negara yang cuacanya dingin, vaksin flu itu keharusan. Setiap kali menjelang musim dingin, orang divaksin flu. Nah, vaksin flu itu bisa berganti setiap 2 tahun. Ya, kenapa? Karena mutasi dari virusnya. Nah, jadi artinya memang program vaksinasi ini tidak bisa dianggap program 1 tahun. Ya, program 1 tahunnya mungkin untuk memenuhi herd immunity yang awal, dan kemudian tahapan berikutnya adalah menjaga herd immunity-nya itu. Ya, jadi tahapan pertama kita mencapai herd immunity, tahapan kedua kita menjaga herd immunity supaya orang ke depan tidak lagi khawatir, ya, artinya tidak terlalu khawatir dengan virus COVID-19. Nah, kalau orang sudah punya kepercayaan dan sudah mulai tidak terlalu khawatir terhadap virus COVID-19 karena vaksinasi sudah memenuhi herd immunity, maka kegiatan ekonomi akan berjalan lebih lancar. Ya, contoh kegiatan ekonomi yang sangat terdampak kan adalah pariwisata. Ya, pariwisata tidak bisa berjalan karena baik negara yang
asal wisatawan maupun negara yang menerima wisatawan itu belum punya saling kepercayaan atau belum punya perjanjian bagaimana kita menangani turis-turis yang barangkali belum divaksin, turis-turis yang barangkali belum memenuhi protokol kesehatan dan segala macam. Itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi kegiatan ekonomi. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Roy, intinya vaksinasi adalah bagian dari upaya untuk menciptakan confidence di dalam kegiatan ekonomi. Begitu confidence ada, maka pelaku bisnis akan bisa menjalankan bisnisnya secara lebih normal, ya. Jadi tidak lagi ketakutan atau tidak lagi kemudian karena dia tidak bisa melakukan aktivitas, akhirnya harus melakukan PHK, kemudian pengurangan gaji dan seterusnya. Ya, jadi intinya adalah vaksinasi itu adalah bagian dari pemulihan ekonomi. Ya. Terima kasih Pak Menteri jawabannya cukup jelas. Kemudian Pak Menteri sering bicara masalah vaksin merah putih Pak Menteri. Ya. Seberapa jauh perkembangannya? Karena katanya jumlah kita kan banyak sekali ya Pak Menteri, 180 juta dikali 2 ya. Berarti kan 360 juta. Dan itu kita harus impor vaksinnya saat ini ya. Dan kita semua tahu pemerintah, dalam ini BRIN sudah berusaha untuk katakanlah membuat vaksin merah putih. Nah, bolehkah kami dapat update Pak Menteri mengenai vaksin merah putih? Ya. Pertama yang seperti saya sampaikan tadi, program vaksinasi COVID ini bukan program 1 tahun atau program jangka pendek, tapi merupakan program jangka menengah panjang yang kemungkinan berkesinambungan. Karena 2 alasan yang sudah disebutkan tadi, yaitu pertama ada kemungkinan daya tahan tubuh yang ditimbulkan vaksin tidak seumur hidup, bahkan mungkin waktunya ya menurut berbagai versi bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, ya, dan sesudah itu harus ada vaksinasi lagi, revaksinasi atau booster, ya, yang sering dipakai juga istilahnya. Atau yang kedua, bisa saja ada mutasi, ya. Kalau ada mutasi dari virus, ini juga baru saya pelajari belakangan ketika ditemukan misalkan strain baru di Inggris, atau sebelumnya ada strain D614G misalkan yang waktu itu sempat disebut di Malaysia. Nah, ketika ada mutasi baru, biasanya ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Ya, begitu ada mutasi baru, maka pertama yang harus dilihat apa dampaknya terhadap tingkat penularan. Makin cepat atau sama saja. Dalam kasus yang Inggris dan belakangan Afrika Selatan dan belakangan juga ada di Jepang yang berasal dari Brasil, ternyata kesimpulannya semuanya menimbulkan penularan yang lebih cepat. Jadi artinya lebih mudah menular ke orang lain ya dibandingkan virus lainnya, virus jenis lainnya. Nah, kemudian setelah kita tahu bagaimana dampak terhadap penularan, bagaimana dampaknya terhadap keparahan dari penyakit yang ditimbulkan oleh virus itu sendiri. Sampai saat ini baik D614G maupun yang dari Inggris ya maupun Afrika Selatan sampai saat ini kesimpulannya tidak menimbulkan keparahan yang lebih. Jadi artinya kalau sudah kena penyakitnya relatif sama dengan penderita COVID dari jenis lainnya ya. Dan kemudian yang ketiga, apakah ada dampaknya terhadap vaksin? Jadi artinya apakah vaksinnya perlu dibuat beda untuk mengatasi mutasi itu? Sampai saat ini dari mutasi-mutasi yang saya sebut tadi, kesimpulan sementaranya adalah belum ada pengaruh terhadap pengembangan vaksin. Artinya vaksin yang dikembangkan saat ini masih mampu untuk menciptakan daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Ya. Jadi di situ kita lihat program vaksinasi ini kemungkinan bukan program jangka pendek. Karenanya pemerintah menempuh 2 jalur, di mana jalur pertama adalah impor. Ya, karena kebetulan memang ada perusahaan-perusahaan yang mengembangkan vaksin dengan demikian cepat. Kalau diperhatikan, ya mungkin kalau Bapak Ibu mendalami masalah vaksin, ya saya lihat ada 3 jenis platform yang rupanya bisa mengembangkan vaksin dengan relatif cepat, ya. Karena kita bayangkan begini, yang Sinovac misalkan, kasus pertama di Tiongkok itu kan mungkin sekitar November Desember 2019.
ya. Tetapi waktu itu di Bandung uji klinisnya sudah dimulai September, uji klinis tahap ketiga, dan Januari ini sudah dapat EUA. Jadi praktis setahun antara dia mulai mengembangkan vaksin sampai vaksinnya disuntikan. Boleh dibilang setahun itu luar biasa cepat untuk standar pengembangan vaksin, ya. Maksudnya vaksin-vaksin lain, ya, sebelum COVID-19. Ada yang makan waktu puluhan tahun, ada yang bahkan sampai hari ini belum ada vaksinnya, ya. Contohnya HIV atau yang di kita malaria, demam berdarah itu semua belum ada vaksinnya. Kenapa? Bukannya karena nggak mau nyari, tapi memang susah mencari vaksinnya atau menemukan vaksinnya. Nah, tentunya saya perhatikan ada 3 platform yang banyak dikembangkan di situ. Pertama, yang inactivated virus, jadi the whole virus COVID-19 itu dimatikan istilahnya, dibikin tidak aktif, dan itu yang kemudian dimasukkan ke dalam vaksin, ya, untuk melatih tubuh kita mempunyai daya tahan atau mengenali. Jadi tubuh kita tuh dilatih pertama untuk kenal dulu, ini loh virus COVID-19 bentuknya seperti ini. Dan kedua, kalau sudah kenal, dilatih bagaimana melawannya. Ya, itu sebenarnya tugas dari vaksin. Nah, ada yang mengambil dengan seluruh virus dimatikan seperti Sinovac, ada yang melakukan dengan namanya adenovirus. Ya, adenovirus itu diambil dari virusnya, tapi tidak semuanya, hanya sebagian kecil, dan kemudian dilatih sel kita untuk menghadapi COVID-19 itu. Dan ketiga, yang paling canggih adalah mRNA, seperti yang dilakukan misalnya Pfizer atau Moderna. Nah, itu benar-benar istilahnya semacam mengenerate bentuk dengan komputer bagaimana kira-kira virusnya. Nah, itu yang ternyata cepat, ya. Itu yang kemudian mulai ditawarkan kepada banyak negara. Nah, di Indonesia memang vaksin merah putih kita tetap kembangkan, karena bagaimanapun negara dengan 270 juta penduduk itu tidak boleh tergantung 100% pada impor vaksin, ya. Karena tentunya yang kita harus waspadai, ini vaksin jadi rebutan seluruh dunia. Yang kedua, seperti hukum ekonomi, kalau sudah dikuasai suplainya oleh beberapa produsen, maka kalau kita desperate untuk mengambil vaksin tersebut, maka harganya bisa dikendalikan oleh si pembuatnya. Ya, jadi kita dalam posisi yang tidak beruntung. Karena itu kita tetap mengembangkan vaksin merah putih, memang barangkali tidak untuk di bagian awal dari vaksinasi ini. Tapi kami mungkin baru bisa masuk di bagian akhir dari vaksinasi awal, dan sekaligus untuk tadi menjaga kesinambungan atau memelihara herd immunity tadi. Ya. Karena bagaimanapun kita melihat sepertinya vaksin ini tidak akan membuat daya tahan tubuh seumur hidup, dan kita tetap harus mengantisipasi terjadinya mutasi dari virus itu sendiri. Nah, disitulah kami ingin mengembangkan kemandirian di dalam vaksin, ya. Sekaligus pembelajaran juga buat kita. Karena kebetulan platform yang kita pakai utamanya adalah protein rekombinan, ya. Protein rekombinan itu sebenarnya platform yang sudah terbukti di banyak vaksin yang sudah ada sekarang, vaksin penyakit lain ya maksudnya. Tetapi memang mungkin dari segi waktunya itu memakan waktu lebih lama. Meskipun dari segi safety-nya juga relatif safe, ya sangat safe. Nah, disinilah kita berupaya juga nantinya mengembangkan platform-platform lain sehingga Indonesia akhirnya punya kemampuan untuk membangun vaksin dan bersiap kalau ada pandemi-pandemi yang mungkin terjadi di masa depan. Ya, terima kasih Pak Menteri. Jadi supaya kita lebih mandiri gitu ya Pak Menteri. Ini ada pertanyaan begini Pak Menteri. Memang kita tahu ada urutan-urutan kelompok mana dulu yang akan divaksin. Kan ada itu. Nah, bagaimana sekarang caranya kita bisa divaksin Pak Menteri? Apakah harus daftar atau menunggu giliran? Di mana kita mencari keterangan tersebut? Sedangkan saya sendiri melihat sekarang banyak beredar di sosmed, kita tuh disuruh daftar. Apakah benar itu Pak Menteri? Ya, ini kebetulan ranah mengenai operasional dari vaksinasi kan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
ya. Dan untuk sistem informasinya dibantu oleh Kementerian Kominfo. Nah, sepemahaman saya untuk tahap pertama ini memang lebih difokuskan kepada tenaga kesehatan, ya. Karena tenaga kesehatan ini adalah kelompok yang paling beresiko. Jadi bukan hanya tenaga kesehatan sebenarnya, tenaga kesehatan dan petugas di garda terdepan atau orang-orang yang memang karena pekerjaannya harus berhadapan dengan kerumunan, harus berhadapan dengan orang lain. Merekalah yang mendapatkan vaksinasi duluan, ya. Dan sepemahaman saya nantinya ada semacam SMS ya yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang akan mendapatkan vaksin, ya. Tapi ya mohon maaf, saya kebetulan tidak terlalu terlibat di dalam operasional vaksinasi, sehingga apakah mendaftar atau tidak itu tentunya perlu ditanyakan langsung kepada Kementerian Kesehatan. Tapi pada intinya kita harus mengejar target herd immunity tadi, 180 juta orang. Nah, mungkin yang bisa menjadi petunjuk begini, kalau vaksinnya Sinovac itu memang waktu uji klinis hanya untuk kelompok umur 18 sampai 59 tahun, ya. Berarti kemungkinan besar yang berusia di bawah 18 tahun itu paling tidak saat ini belum mendapatkan vaksin karena belum ada vaksinnya yang secara sah itu bisa dipakai, ya. Karena BPOM harus memberikan izin dulu kalau vaksin itu dipakai untuk yang berusia di bawah 18 tahun. Yang berusia di atas 59 tahun mungkin baru mendapatkan vaksinasi kalau yang Pfizer sudah datang, ya. Karena Pfizer itu yang sudah dipakai untuk penerima vaksin yang berusia lanjut, ya, seperti di negara-negara barat, ya. Nah, ini menunggu Pfizer datang, maka kelompok ini kemungkinan akan divaksin. Kemudian tolong diperhatikan juga kelompok orang yang penyintas COVID-19, ya, orang-orang yang pernah kena COVID dan kemudian sembuh, itu biasanya masih punya antibodi, ya. Cuma memang antibodinya bertahan berapa lama itu yang masih harus dicek. Tapi intinya kelompok ini belum menjadi prioritas karena masih punya antibodi terhadap COVID-19. Satu lagi adalah yang komorbid, ya. Yang punya komorbid ada edaran ya dari Persatuan Dokter Penyakit Dalam misalkan menyebutkan penyakit-penyakit seperti apa saja yang sebaiknya penderitanya itu tidak mendapatkan vaksin, ya, karena takutnya komplikasi dengan penyakit komorbid yang diderita. Nah, itu mungkin guidance awal, ya. Tapi menurut saya soal bagaimana pendaftaran, mudah-mudahan Kementerian Kesehatan akan memberikan informasi yang lebih lengkap, ya. Tapi sepemahaman saya memang nantinya calon penerima vaksin itu akan mendapat semacam SMS lah dari panitia pusatnya. Baik. Terima kasih Pak Menteri. Ini ada pertanyaan lain nih Pak Menteri terkait dari Ibu Handayani, Ibu Dani Handayani, mohon maaf. Boleh nggak ya Pak Menteri perusahaan itu melakukan vaksinasi, jadi beli vaksinnya sendiri, vaksinasi kepada para karyawan mereka gitu. Ini karena ada pertanyaan di perusahaan-perusahaan besar, ya, seperti itu. Mereka mau ambil inisiatif, beli vaksinnya di klinik perusahaan, lalu melakukan vaksin sendiri terhadap para karyawannya dan mungkin juga keluarga karyawan. Ya, mungkin perlu saya jelaskan dulu kenapa pemerintah memutuskan vaksin COVID ini gratis. Ya. Nah, banyak debat tentunya mengenai kenapa itu gratis. Tapi yang pasti vaksin yang kita yang akan kita miliki nanti itu adalah vaksin yang unik karena dia adalah vaksin pandemi. Nah, kita tahu pandemi itu kan adalah sesuatu kejadian luar biasa, ya, sesuatu yang bukan karena kesalahan kita, maksudnya bukan kesalahan individu, ya. Kalau kita misalkan untuk penyakit lain, misalnya kalau demam berdarah, malaria atau penyakit lain, karena kita tidak disiplin, maka kita perlu vaksin, itu adalah tanggung jawab kita. Tapi kalau pandemi, karena ini kejadian yang sangat langka, sangat jarang,
maka memang menjadi kewajiban pemerintah ya untuk memberikan vaksin secara gratis. Kenapa? Karena tujuan kita bukan individu ya. Sekali lagi yang ingin saya tekankan, vaksin yang nanti Bapak Ibu terima itu bukan hanya kepentingan individu Bapak Ibu. Tapi vaksin ini sangat penting untuk mencapai kemampuan atau mencapai herd immunity dalam rangka kita bisa menangani pandemi ini dengan baik. Ya, kita bisa mengendalikan pandemi ini dengan baik. Nah, karena ada keperluan secara sosial, keperluan secara komunal, disitulah vaksin itu gratis. Nah, yang sejauh yang saya tahu, setiap kali kami rakor mengenai vaksin, selalu melibatkan Ketua Umum Kadin. Dan Ketua Umum Kadin itu sudah diminta untuk menyampaikan daftar-daftar perusahaan dengan jumlah karyawannya untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi, dalam kondisi sampai hari ini, intinya baru ada vaksin gratis, ya, dan baru ada vaksin gratis yang kemudian nantinya didistribusikan dalam rangka mencapai herd immunity tadi. Dan saya yakin karyawan-karyawan perusahaan itu pasti masuk, ya. Jadi kalau ditanya apakah bisa membeli sendiri, memang kesulitannya adalah begini. Kebetulan yang pabrik-pabrik besar yang sudah melahirkan vaksin seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau even Sinovac, Sinopharm, itu deal-nya kebanyakan dalam jumlah besar. Ya. Jumlah besar ini kita nggak bicara puluhan ribu, ratusan ribu, kita bicaranya puluhan juta. Ya. Dan karena itulah juga ada misalkan suatu kelompok internasional, Gavi, Covax, yang berupaya memastikan agar vaksin ini juga bisa didistribusikan ke negara-negara yang tergolong low income country. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa pengadaan vaksin ini bukan hal yang mudah. Jadi untuk sementara ini, untuk perusahaan, yang paling penting adalah segera mendaftarkan perusahaannya dengan jumlah karyawan yang akan divaksin, mungkin beserta keluarganya juga, melalui Kadin, ya, dan kemudian nanti akan langsung ditangani oleh panitia di pusat, ya, sehingga nanti tinggal diatur kapan giliran dari perusahaan yang sudah mengajukan tadi. Terima kasih Pak Menteri. Ini juga menjawab pertanyaan dari banyak orang. Ini ada pertanyaan dari Pak Budi Agus Wijaya, jadi sudah terjawab ya, bahwa apakah segera akan diperbolehkan pengadaan vaksin non pemerintah melalui sektor swasta, ya sekarang mungkin lebih baik mendaftar saja dulu ya ke Kadin ya untuk yang di swasta. Nah ini Pak Menteri ada pertanyaan dari Ibu Marta nih. Selamat pagi Pak Menteri, saya dengan Marta Sanjaya, ini dari akademisi. Kondisi sekarang sudah ada vaksin untuk mengantisipasi wabah virus atau COVID-19, jangan sampai nambah korban yang terpapar. Tetapi kenapa masih ada yang menolak dan ada juga yang menerima? Pak Presiden sudah divaksin kemarin dan itu sudah memberikan contoh yang baik untuk kita sebagai warga masyarakat. Pertanyaannya Pak Menteri, satu, langkah apa yang bisa dilakukan agar vaksin tersebut bisa disuntikan ke seluruh masyarakat? Tadi mungkin sudah dijawab oleh Pak Menteri. Yang kedua, banyaknya brand vaksin yang ada, vaksin apa yang diperuntukkan masyarakat yang katanya free untuk masyarakat? Ya, tadi mengenai pro kontra mengenai vaksin, menurut saya itu bukan hal baru ya, itu sudah terjadi sejak vaksin-vaksin yang lain ya, karena ya banyak yang beranggapan kalau terutama anak kecil divaksin nanti pas udah mulai tumbuh lebih dewasa nanti akan ada gejala-gejala yang tidak terbayangkan sebelumnya ya, dan selalu menganggap itu gara-gara tidak divaksin atau gara-gara divaksin ya. Jadi masih banyak mungkin kekhawatiran ya. Kenapa muncul itu? Kalau saya perhatikan karena vaksin itu bukan obat ya. Kan vaksin itu diberikan justru kepada orang yang sehat dalam rangka mencegah terjadinya penyakit. Jadi memang mindset di masyarakat kita dan juga masyarakat global sebenarnya, bahkan di Amerika juga atau di Eropa seperti itu, banyak yang menganggap ya kalau kita itu, mereka tuh masih menganggap vaksin itu seperti obat. Jadi artinya baru mau mengkonsumsi kalau dia sakit. Ya, ketika dia sehat, dia akan mempertanyakan, kenapa saya orang sehat harus disuntik? Ya, nah konsep
preventive medicine ya atau kesehatan yang lebih untuk pencegahan itu memang masih agak sulit diterima banyak pihak. Padahal itulah harusnya manajemen kesehatan yang kita miliki di Indonesia. Ya, tidak lagi hanya sekedar menambah obat, menambah rumah sakit, menambah dokter, tapi bagaimana menjaga masyarakatnya supaya tidak gampang sakit. Ya, bagaimana menjaga masyarakat supaya tidak sering ke rumah sakit. Nah, disitulah sering muncul pro kontra mengenai vaksin. Karena mereka akan beranggapan, saya kok sehat-sehat aja, kenapa harus disuntik? Ya, bahkan kemudian langsung menuduh bahwa anaknya divaksin, misalkan kemudian pas mulai besar autis, misalkan anaknya. Nah, banyak yang menganggap itu autisnya pasti gara-gara vaksin dulunya. Masalahnya kan sampai sekarang nggak ada bukti ilmiah autis itu disebabkan apa? Kenapa belakangan ini banyak yang anak yang mengalami autis? Nah, itu menurut saya harusnya menjadi salah satu area penelitian tersendiri ya supaya masyarakat tidak gampang khawatir terkait vaksin. Ya, karena sekali lagi vaksin diberikan kepada orang sehat. Itu yang kadang-kadang membuat resistensi terjadi. Nah, tadi mengenai jenis vaksin yang diberikan, tentunya tergantung mana yang datang. Ya, sampai saat ini kan pemerintah selalu memberi informasi. Sekian juta dari Sinovac datang. Ya, dari Sinovac itu ada dua, ada yang beli jadi, yang tinggal istilahnya sudah dalam botol, tinggal disuntikan, ada yang masih dalam bentuk bulk. Ya, kemudian kalau bentuknya bulk, itu berarti fill and finish sampai di botolnya itu dilakukan oleh Bio Farma. Ada juga yang diberikan dalam bentuk biangnya. Ya, kalau kita ingat minuman kan juga dikasih biangnya. Nah, biangnya ini nanti diproduksi dulu di Bio Farma, kemudian fill and finish baru didistribusikan untuk vaksinasi. Nah, sepertinya pemerintah sudah memberikan daftar apa saja yang, kalau nggak salah dari Sinovac, ada Novavax, ya, mungkin ada Pfizer juga, ada AstraZeneca, ya. Nah, kalau tadi saya katakan mungkin yang Pfizer akan lebih diutamakan untuk yang usia di atas 59 tahun, ya. Sedangkan yang lain ya untuk masyarakat umum. Jadi artinya kita akan menerima vaksin sesuai dengan apa yang sudah ada pada waktu kita divaksin. Ya, jadi tidak kemudian dipilih saya mau ini, saya mau itu, nggak bisa karena semuanya sudah diatur untuk memastikan distribusi yang merata bagi seluruh calon penerima vaksin. Ya, terima kasih Pak Menteri. Ini berarti ini melanjutkan saja, ada pertanyaan bahwa ada kejadian di Norwegia. Nah, bagi kita yang umur 60 tahun, kita perlu tunggu, tadi sudah jelas, jadi kita menunggu vaksin Pfizer. Ya, lebih baik, karena itu lebih baik, lebih aman. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Thomas Suharja mengatakan ini, Pak Menteri, mohon dijelaskan keterkaitan antara multi-stage sampling tahap 3 dengan kesimpulan bahwa vaksin ini dinyatakan tidak berbahaya dan dianggap dapat digunakan di Indonesia untuk menjadi vaksin untuk masyarakat. Ya, sebenarnya vaksin atau bibit vaksin yang kemudian diubah menjadi vaksin yang siap disuntikan itu sudah harus melewati 3 tahapan uji klinis. Nah, tahap pertama uji klinis yang jumlahnya lebih terbatas relawannya, itu utamanya adalah nomor 1 kita menguji safety dulu, ya, karena tidak ada lagi yang lain kecuali safety. Safety adalah segala-galanya untuk vaksin. Apakah ada efek samping dari vaksin? Pasti ada, ya. Kita waktu kecil juga sehabis divaksin kadang-kadang demam 2 hari, kadang-kadang mungkin tangannya pegal-pegal, saya masih ingat, ya. Kemudian kadang-kadang badan kita agak gatal, misalkan. Tetapi itu adalah gejala temporer atau efek samping yang sifatnya temporer dan tidak membahayakan. Jadi di tahapan pertama kita memastikan bahwa vaksinnya itu memenuhi unsur safety. Ya. Nah, baru kemudian masuk tahapan kedua. Nah, ke tahapan kedua, maka vaksin itu dilihat selain tetap memastikan safety, mulai melihat efikasinya. Efikasi artinya vaksin itu cocok nggak untuk jenis penyakit yang kita targetkan, ya.
Nah, pada saat yang sama, karena tadi vaksin itu adalah tujuannya melatih tubuh kita untuk menimbulkan daya tahan tubuh terhadap virus yang menyerang, maka dicek juga yang namanya imunogenitas. Ya, apakah kekebalan itu muncul ya pada tahapan kedua. Nah, tetapi jumlah relawannya lebih banyak dari yang pertama, tetapi barangkali tidak terlalu diverse. Ya, artinya ya mungkin pada kelompok tertentu. Nah, baru di tahap ketiga, maka vaksin ini diuji cobakan kepada kelompok relawan yang lebih diverse. Ya, diverse dalam pengertian, misalkan Sinovac tahap ketiga itu kan diuji cobakan tidak hanya di Indonesia, dia diuji cobakan juga di Turki, di Brasil. Ya, bahkan BPOM tidak hanya menggunakan hasil di Indonesia, tapi juga melihat hasil yang di Brasil dan di Turki. Kenapa? Karena memang kalau vaksin ini ingin diklaim sebagai vaksin yang COVID-19 yang dipakai untuk tidak hanya di China, tapi juga beberapa negara, ya harus bisa dibuktikan di berbagai kelompok etnisitas, ras, ya, gender, dan juga kelompok umur. Ya. Nah, disinilah EUA itu dikeluarkan dengan suatu batasan. Nah, kebetulan yang diuji cobakan di Bandung kemarin itu hanya untuk 18-59 tahun, ya, dengan tingkat efikasi yang disampaikan sekitar 65%, ya, dan 65% ini tentunya sudah memenuhi syarat WHO, yaitu di atas 50%. Efikasi minimal dari vaksin COVID-19 yang diizinkan untuk kemudian nantinya mendapatkan EUA dari FDA masing-masing negara itu memang sekitar 50%. Jadi intinya itu penyebab kenapa vaksin itu akhirnya boleh disuntikan karena sudah memenuhi syarat safety, efficacy, dan terbukti imun yang diharapkan itu muncul pada relawan yang menerima uji tersebut. Baik, terima kasih Pak Menteri. Ini ada pertanyaan dari kawan kita ini Pak Menteri, Pak Budi Fransidi ini. Ya. Pertanyaannya agak teknis ya. Benarkah KIPI Pfizer itu tinggi, yaitu 1,5%, dan Moderna lebih tinggi lagi, yaitu 4,1% dibandingkan Sinovac, yang aman karena 0,1% seperti yang disampaikan di video Dr. Tirta. Benarkah the higher the efficacy, the higher the risk? Oh, the higher efficacy, the higher the risk. Kalau tidak salah kan justru efficacy dari Pfizer dan Moderna itu di atas 90% ya klaimnya. Sedangkan untuk Sinovac, paling tidak dari Bandung itu sekitar 65%. Nah, mungkin yang lebih penting kita memahami apa itu efficacy itu sendiri, ya. Sebelum kita nanti mengambil kesimpulan mana yang lebih baik. Pertama tentunya efficacy itu tergantung siapa kelompok yang menjadi relawan di dalam uji klinis, ya. Uji klinis tahap ketiga terutama. Kenapa? Karena di uji klinis tahap ketiga ada yang membandingkan, ada yang menggunakan kelompok yang berisiko tinggi terhadap COVID. Siapa misalkan? Kalau suatu merek vaksin menggunakan misalkan tenaga kesehatan sebagai relawan di dalam uji klinis, maka dia adalah kelompok yang relatively sangat berisiko. Nah, kemudian kan kalau uji klinis itu ada yang terima vaksin, ada yang terima placebo, ya, untuk melihat bagaimana dampak dari vaksin. Nah, kalau yang menerima ini kelompok relawannya adalah kelompok yang berisiko tinggi, ya, yang karena pekerjaannya terpaksa beresiko terpapar COVID-19, maka kemungkinannya efikasinya tinggi. Ya, kenapa? Karena kelompok ini langsung kelihatan. Kelompok yang terima placebo kan berarti dia tidak punya imun yang cukup terhadap COVID-19, sehingga dia mungkin terkena COVID. Sedangkan yang satu lagi, kelompok yang yang nakes yang kebetulan divaksin, itu ternyata tidak terkena COVID. Nah, berarti beda antara yang terkena COVID dan yang tidak terkena COVID itu menjadi tinggi, sehingga efikasi akan otomatis naik di atas 90% misalnya.
Nah, yang di Bandung barangkali tidak terlalu menyasar kepada tenaga kesehatan. Kalau misalnya uji klinis tahap ketiga menggunakan relawan, misalkan kita-kita lah, ya, misalkan kita-kita orang yang bekerja di sektor yang tidak terlalu beresiko kena COVID, yang masih bisa kerja di rumah, yang selalu bisa menjaga protokol kesehatan setiap saat. Kemudian misalkan saya dengan Roy misalkan menjadi relawan, ya. Kita berdua banyak kerja di rumah, kita berdua tidak di bidang kesehatan, kita berdua mungkin juga bisa menjaga agar kita tidak terlalu dekat dengan yang COVID-19. Maka kalau saya dapat vaksinnya, Roy dapat placebo-nya, kemudian kita berdua nggak ada yang kena COVID, ya, bukan karena saya divaksin, karena toh Roy yang placebo pun nggak kena COVID. Nah, kenapa? Karena kita berdua bukan orang yang beresiko. Maka seolah-olah karena dua-duanya nggak kena COVID, maka yang placebo kan seolah-olah ya placebo aja bisa nggak kena COVID. Jadi artinya efikasinya mungkin lebih rendah, ya. Tapi kuncinya adalah tingkat efikasi itu di atas 50%. Nah, kalau saya boleh coba bacakan bagaimana definisi dari itu, ya, definisi dari efikasi, ya. Jadi efikasi itu adalah, kalau saya coba definisikan, pengurangan risiko terinfeksi pada kelompok vaksinasi relatif terhadap risiko dasarnya. Jadi kalau efikasi Sinovac 65%, orang yang memperoleh vaksinasi Sinovac, risiko terinfeksi COVID-nya berkurang 65% dibandingkan yang tidak divaksinasi. Jadi kalau misalnya Roy terima vaksinasi Sinovac, resiko Roy terinfeksi COVID-19 berkurang 65% dibandingkan yang tidak divaksinasi. Kembali lagi ini dari hasil uji klinis. Kalau untuk Pfizer, kalau dia mengaku 90%, berarti orang yang terima vaksinasi Pfizer, resiko terinfeksinya berkurang 90% dibandingkan yang tidak divaksinasi. Nah, arti lainnya, resiko terinfeksi COVID-19 pada orang yang memperoleh vaksinasi Sinovac itu 0,35 kali dari resiko orang yang tidak divaksinasi. Ya, ini cuma Nah, berikutnya, ya. Ya. Masih kedengeran ya? Ini kok masih Pak, ya? Sudah. Oke. Nah, kemudian arti lainnya itu artinya orang yang tidak divaksinasi Sinovac, kalau pakai efikasi 65%, memiliki resiko terinfeksi COVID-19 3 kali dibanding orang yang divaksinasi. Ya. Nah, memang kalau dari bahasa ini, berarti kan masih ada kemungkinan orang divaksinasi terkena, tetapi resiko terkenanya itu sudah jauh lebih kecil dibandingkan orang yang tidak divaksinasi. Ya, itu artinya efikasi. Jadi kenapa syaratnya 50%? Ya, tentunya kalau di bawah 50% berarti istilahnya dalam tanda petik nggak ada gunanya vaksin itu karena resikonya masih tetap tinggi dia terkena COVID dibandingkan orang yang tidak divaksinasi. Ya, jadi kalau saya melihat yang lebih kita pentingkan adalah efikasinya itu di atas 50% atau tidak, kemudian safety-nya terutama bagi kelompok-kelompok komorbid, kelompok lanjut usia, ya, dan anak-anak, ya, itu juga harus diperhatikan. Dan yang ketiga, bagaimanapun semua vaksin yang muncul sekarang itu masih harus dievaluasi sampai 1-2 tahun ke depan, ya, karena kita perlu tahu benar nggak seperti yang disampaikan bahwa pertama antibodinya muncul atau tidak. Ya, kedua, kalau muncul bertahannya berapa lama? Itu sebenarnya, jadi menurut saya analisa atau review mengenai vaksin tidak bisa berhenti ketika vaksinasi dilakukan, tapi justru harus dilakukan post vaccination, ya, untuk melihat real dampak dari si vaksin tersebut. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ini untuk meneruskan tadi keterangan dari Pak Bambang, ini ada pertanyaan dari Pak Otto. Ini masih sekitar efikasi tadi, Pak. Jadi berarti yang tadi keterangan Pak Menteri ini, efikasi rate itu berbanding lurus dengan efektivitas vaksin. Ya,
Sebenarnya ada beda sih antara efficacy dengan efektivitas. Efficacy ini hanya merefer pada kondisi yang tadi saya katakan, uji klinis. Ya, kalau uji klinis kan kelompok penerimanya pun terbatas. Ya, ada dipilih ya, mungkin melihat umur, melihat etnisitas. Ya, karena kita juga ingin melihat apakah ada variasi dari virus-virus yang ada di tempat tersebut. Ya, nah. Dan kemudian kondisinya pun sudah disetting istilahnya ketika uji klinis. Jadi ada yang terima placebo, ada yang terima vaksinnya itu sendiri. Nah, efektivitas itu lebih merujuk kepada kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau menyambung apa yang saya katakan tadi, real efektivitas itu baru ketahuan nanti setelah program vaksinasinya jalan, ya. Karena disitulah kondisi real sebenarnya. Kalau efficacy yang diomongkan sekarang ini masih kondisi yang istilahnya masih dalam seperti simulasi, ya, seperti simulasi. Kalau efektivitas itu sudah melihat pada kondisi yang real, ya. Nah, disitulah nanti perlunya evaluasi post vaksinasi untuk melihat apakah betul, ya, efficacy itu seperti yang dijanjikan dan tadi berapa lama, kalaupun antibodi itu muncul, berapa lama dia akan bertahan. Ya, menurut saya ini penting, makanya kami di lembaga Eijkman sedang mengembangkan semacam metode atau alat untuk mengukur kadar antibodi. Ya, jadi bisa mengukur apakah ada antibodi dan seberapa banyak antibodinya. Sekaligus juga nanti bisa melihat kalau antibodinya sudah berkurang. Ya, kalau antibodinya sudah berkurang kan kita harus di booster. Ya, atau divaksinasi lagi. Dan yang ingin saya sampaikan itu hal biasa, ya, supaya orang juga tidak banyak bertanya-tanya, revaksinasi atau booster itu hal biasa. Ya, kebetulan ada vaksin hepatitis B, ya, yang barangkali sebagian pernah divaksin. Saya kebetulan divaksin hepatitis B karena pernah kena hepatitis A. Nah, ketika saya divaksin, itu kemudian dicek apakah antibodinya muncul, ya. Jadi rupanya waktu itu antibodinya tidak langsung muncul, sehingga saya harus divaksin lagi hepatitis B. Sampai suatu tahap, akhirnya setelah diperiksa darah, antibodi saya terhadap hepatitis B muncul. Nah, barulah saya stop divaksin. Kalau tidak, saya harus divaksin terus sampai antibodinya muncul. Nah, ini tentunya sesuatu yang barangkali mungkin terjadi, plus pengalaman flu, ya, vaksin flu yang harus disuntikan mungkin setiap tahun, yang pasti setiap tahun karena antibodinya sudah habis setelah setahun, dan mungkin vaksinnya baru, ya, karena mutasi dari virus itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Menteri. Ini ada pertanyaan terakhir Pak Menteri terkait dengan tadi target herd immunity 180 juta, ya. Apakah pemerintah bisa nggak mewajibkan masyarakat untuk vaksin? Dengan kemudian memberlakukan misalnya pembatasan bagi yang tidak mau vaksin. Jadi yang tetap nggak mau vaksin, ya silakan, tapi pemerintah akan mengurangi, katakan fasilitas atau memberikan pembatasan-pembatasan tertentu. Bagaimana Pak Menteri atas pikiran tersebut? Ya, ini tentunya masih debatable, ya. Mungkin kalau kita harus bedakan antara sisi legalnya dengan sisi kesehatannya. Kalau dari segi strategi kesehatan, vaksinasi baru akan efektif untuk bisa mengendalikan pandemi kalau herd immunity tercapai. Ya. Kalau misalkan kita vaksinasi, tapi kemudian yang kita dapat misalkan cuma 100 juta misalkan, ya, dari yang divaksinasi itu, maka karena herd immunity tidak tercapai, artinya apa? Artinya kemungkinan penularan virus COVID-19 masih terjadi. Ya. Jadi misalkan, ya, saya lihat di sini di grup acara ini kan ada 65 partisipan, ya. Dari 65 partisipan harusnya tadi misalnya 2/3 divaksinasi, ya. Nah, 2/3 divaksinasi jadi sekitar 40-an divaksinasi, paling tidak membuat virus itu kalau mau pindah-pindah host itu makin susah. Karena 40 dari 65 orang di grup ini sudah divaksin, berarti virusnya hanya bisa dapat host di yang 25 orang lagi. Ya. Nah, untuk sampai ke 25 orang, dia kan harus lewat orang lain.
Ya kan virus nggak istilahnya datang dari udara kemudian langsung masuk ke orang. Dia harus disampaikan ya dalam tanda petik ya dari orang ke orang. Nah, 40 orang ini kan nggak mungkin jadi host ya, sehingga akhirnya virus ini makin susah untuk masuk ke 25 orang meskipun 25 orang ini tidak divaksin. Tapi coba bayangkan kalau misalkan yang divaksin cuma 20. Berarti si virus masih punya kemungkinan host sekitar 40 orang ya. Dan 40 orang itu lebih banyak dari 20 orang. Sehingga akhirnya apa? Penularan COVID-19 masih akan terjadi. Jumlah yang terpapar mungkin masih cukup banyak ya. Dibandingkan kalau kita sudah herd immunity, mungkin tidak nol ya, tapi paling tidak sudah sangat sedikit karena istilahnya pergerakan virusnya itu semakin dibatasi ya. Istilahnya virusnya cari rumah nggak dapat, cari rumah yang ke Budi nggak bisa, ke Roy nggak bisa, ke Otto nggak bisa, akhirnya ya karena nggak pernah dapat rumah, akhirnya virusnya mati sendiri ya, karena dia tidak ingat virus itu hanya bisa hidup kalau ada hostnya, dan hostnya saat ini adalah manusia. Nah disitulah kenapa herd immunity itu penting ya, secara kesehatan. Nah memang secara legal ini yang masih debatable ya, jadi memang menurut saya cara terbaik tentunya tidak dengan cara paksaan atau semacam hukuman bagi yang tidak divaksin, tapi harus terus menimbulkan, harus terus rajin. Ini memang pekerjaan nggak enak. Harus terus kampanye, harus terus berani membujuk orang bahwa vaksinasi bukan untuk individu. Vaksinasi adalah untuk komunitas. Ya, istilahnya kalau kita tidak divaksin, berarti kita masih berpotensi terkena kan, atau paling tidak jadi OTG lah ya. Nah ketika kita jadi OTG artinya kita masih bisa nularin misalkan orang tua kita, keluarga kita dan seterusnya. Jadi penekanan kampanye selalu harus tekankan bahwa vaksinasi ini adalah vaksinasi pandemi, vaksinasi untuk kepentingan komunitas, bukan vaksinasi untuk kepentingan pribadi ya. Karena orang yang menolak itu kan berarti dalam tanda petik dia asosial. Ya, artinya dia tidak peduli kepada, mungkin oke lah dia nggak peduli kepada tetangganya, kepada teman kantornya, karena toh bukan keluarga. Tapi ketidakpedulian pada keluarga sendiri aja sudah menurut saya menunjukkan bahwa orang itu tidak punya sense of itu ya, security ya, tidak mau menciptakan sense of security kepada orang di sekitarnya. Nah barangkali posisi saya seperti itu. Jadi lebih baik kita berkampanye secara agresif ya, dan toh kalau kita lihat sebenarnya pada akhirnya orang-orang juga dengan sukarela ya ingin divaksin ya. Pertama pasti untuk kepentingan individu, tapi kedua kalau mereka makin memahami pentingnya untuk komunal ini, harusnya ya saya masih percaya kita semua bangsa Indonesia ini solidaritasnya tinggi ya. Nah dengan solidaritas tinggi kita harapkan program vaksinasi akan lebih mudah berjalan. Ya, terima kasih kepada Pak Menteri. Sayang sekali teman-teman, Bapak Ibu semua, waktu kita sudah habis. Ya, jadi saat ini saya berdua Pak Budi ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pertama Pak Menteri dengan penjelasannya yang sangat clear ya, sangat jelas ya bagi saya. Jadi sekarang kita semua sedang mengejar. Ya, semua kita berlari, semua kita bekerja keras untuk mengejar herd immunity. Paling tidak 180 juta rakyat Indonesia sudah tervaksin. Ya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua di sesi ini. Ya, nantikan sesi kami di bulan Februari ya dengan topik menarik lainnya. Ya, kami akan memberi kabar kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sebelum kami tutup sesi ini, mungkin Pak Menteri ada pesan terakhir kepada kami. Ya, terima kasih untuk Budi dan Roy yang meng-host acara ini dan juga teman-teman Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini. Pesan saya adalah untuk kemandirian vaksin, kita akan terus mengembangkan vaksin merah putih ya dalam rangka tidak hanya vaksinasi tahap awal ini, tapi juga
untuk kita bisa menjaga herd immunity dari COVID-19 ini ke depannya. Dan tentunya kami harapkan kehandalan dari para peneliti kita mengembangkan bibit vaksin merah putih nantinya akan bisa meningkatkan kemampuan public health kita, khususnya terkait dengan preventive health. Ya, jadi kita harus mengedepankan mulai sekarang pencegahan, ya, pencegahan terhadap penyakit dibandingkan dengan pengobatan. Ya, dan salah satu syarat penting untuk pencegahan penyakit adalah kemampuan kita untuk mengembangkan vaksin. Dan disitulah kemandirian vaksin menjadi sangat penting, dan kami akan tetap berupaya agar vaksin merah putih bisa segera hadir, tapi dengan tetap menjaga safety dan efikasinya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan kita bisa berdiskusi pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Menteri atas waktunya. Sebuah pengetahuan yang sangat berharga di awal-awal kita memulai vaksin. Saya kira ini kita semua, termasuk saya, termasuk Pak Roy juga mulai memahami apa pentingnya vaksin. Dan saya kira himbauan Pak Menteri tadi sangat baik bahwa kita semua harus mendukung vaksinasi ini. Nah, sebelum kita benar-benar menutup, Pak Menteri izin mungkin kita bisa foto bersama sebentar? Ya, silakan. Oke.